Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Dari yang mana nih, Bang Karni? Dari yang raja kecil? Dari raja kecil. Ada pertanyaannya, biasanya dia punya padanan. Ada raja kecil, ada raja besar. Nah, raja kecilnya siapa kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu raja kecilnya siapa, kita tidak bisa mengidentifikasikan raja besarnya siapa. Tapi raja Jawanya kita tahu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita mulai dari situasi terkini ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Nurdin sama Ray Rangkuti tadi, memang ini situasi yang membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena apa yang dikatakan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan presiden itu dalam prakteknya sulit dijalankan. Apakah ini terjadi dari setiap kekuasaan-kekuasaan? Pasti terjadi. Kalau orang katakan begini, ketika lu menjadi bagian dari istana, maka lu punya akses yang sangat luas, lu punya kekuatan yang sangat besar, lu bisa mendapatkan finansial yang juga luar biasa. Kan itu yang kemudian membuat orang berebut menjadi bagian dari lingkaran istana, kira-kira seperti itu. Nah, konsekuensinya apa situasi itu? Konsekuensinya istana itu menjadi tempat yang sangat rumit. Di situ ada saling intrik, di situ ada saling berkompetisi. Ketika kompetisinya sehat, mereka berlomba dalam kerja. Ketika tidak sehat, mereka akan saling menjelekkan. Nah, kalau begitu, lalu siapa yang dimaksudkan dengan adu domba? Adu domba tidak mungkin diarahkan pada mereka yang di luar istana. Adu domba itu hanya mungkin dilakukan secara efektif oleh mereka yang berada di dalam lingkaran istana sendiri. Jadi menurut saya pidato itu lebih pada kritik otokritik. Ada sesuatu di dalam istana. Apakah sesuatu itu kita nggak ngerti. Siapa yang bermain yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga kita nggak ngerti. Tapi yang pasti itu tidak di luar. Kenapa? Karena nggak ada kepentingannya orang di luar istana untuk melakukan hal itu. Satu. Kedua, yang paling mungkin adalah untuk melakukan adu domba secara efektif, itu dia diterima oleh para pihak yang ingin diadu. Diterima oleh Jokowi, diterima oleh Prabowo. Nggak mungkin efektif kalau tidak diterima oleh salah satu. Kalau kita bicara divide et impera zaman kolonialisme dulu, ketika kolonialisme masuk, dia harus masuk dan diterima oleh para kelompok itu baru dia efektif melakukan adu domba. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh PDI Perjuangan. Artinya clear. Pertama, itu terjadi dalam lingkaran istana. Termasuk raja kecil tadi. Raja kecil yang disebutkan tadi kan ada dalam birokrasi toh. Kalau salah tolong dikoreksi. Bagian dari birokrasi. Kenapa dia dianggap menjadi raja kecil? Berarti dia punya power dong. Dia punya kekuatan dong. Kalau raja berarti dia punya rakyat dong. Kalau kita mau tafsirkan. Gitu loh. Mungkin nggak kemudian misalnya mereka yang tidak punya rakyat dianggap atau disampaikan sebagai raja kecil. Kalau begitu, maka bisa lebih sempit lagi nih. Ketika analisanya raja kecil atau raja besar pasti punya rakyat. Pasti dia memimpin. Kalau dia tidak memimpin sebuah kelompok rakyat, sebuah komunitas rakyat, maka dia tidak disebutkan sebagai raja. Oke, siapa itu? Ya diidentifikasi saja. Siapa yang memang dianggap punya rakyat. Jadi sebenarnya gampang tanpa harus menyebut nama. Arahnya kemana? Misalnya begini. Bung Rocky tiba-tiba jadi bagian dari birokrasi itu. Tapi dia nggak punya rakyat.
Dia tidak memimpin siapa-siapa. Dia hadir sebagai seorang profesional saja. Bisa nggak kita sebut sebagai raja kecil? Nggak bisa. Nggak ada raja tanpa rakyat. Itu loh. Artinya bahwa kalau disebut raja kecil, pasti dia punya rakyat. Nah, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini teman-teman. Nah, kita sudah melihat langsung Bapak Prabowo yang menyampaikan bahwasanya Prabowo langsung menghancurkan geng Solo. Nah, Pak Prabowo pecat dulu Kapolrinya, pasti akan mudah kebongkarnya. Semoga Pak Prabowo tidak omong-omongan, sikat pak semua geng Solo rakyat bersama Bapak. Kami rakyatnya akan selalu bersama Bapak, asalkan Bapak tinggalkan Jokowi. Adili Jokowi, makzulkan juga Wakil Gibran, agar akar semua carut marut hukum di NKRI. Semoga Bapak Prabowo Subianto selalu dalam lindungan Allah swasta dan sehat selalu. Rakyat pasti bersama Prabowo, jangan gentar Pak Presiden, tinggal nunggu Komando Jenderal, rakyat bergerak demi rakyat Indonesia. Semoga Pak Prabowo bisa mengatasi permasalahan yang menerpa bangsa ini. Kalau mau aman negeri ini, Pak Prabowo harus singkirkan geng Solo ini. Sikat aja Pak Presiden, kami rakyat jelata bersamamu Presiden. Tujuan utama memakzulkan Gibran, tapi justru DPR yang demo. Siapa penggerak demo ini? Adili Jokowi, ganyang geng Solo. Sehat selalu Presidenku Prabowo yang berhati bersih dan tulus buat rakyatnya. Mudah-mudahan Pak Prabowo ini tidak omong-omong saja. Doaku selalu bersamamu Pak Prabowo Subianto, rakyat bersamamu Pak Prabowo. Sikat semua mafian di negeri ini, termasuk tokoh intelektual di balik demo dan kerusahan di negeri ini. Kalau Pak Prabowo tidak mencopot Menteri Jokowi dan makzulkan Gibran, Pak sendiri akan digulingkan, rakyatnya akan tambah menderita. Nah, selagi yang Solo masih solid, Prabowo kesanjung terus. Jika Prabowo berpihak ke rakyat, rakyat kuat mendukung. Semoga Pak Prabowo diberikan kekuatan untuk memberantas para mafia koruptor oligarki di negeri ini teman-teman. Secepatnya Pak Presiden berantas koruptor, jangan lama-lama ya, soalnya makin lama makin banyak kekacauan. Rakyat silu berdoa untuk Pak Prabowo, semoga diberikan kesehatan. Jangan takut Pak, Allah selalu melindungi, kebatilan pasti hancur. Ayo Pak, jangan ini omong-omongan saja, kami sudah gregetan pingin lihat adanya perubahan kabinet yang bersih dari koruptor dan geng Solo. Semoga Allah swasta berikan kesehatan untuk Bapak Presiden Prabowo. Jangan khawatir Pak Prabowo, rakyat bersama Bapak, jangan, yang penting Bapak cerai dulu sama geng Solo ini. Semoga Indonesia makin bersatu, rukun dan makmur. Rakyat bersama Bapak Prabowo jika Bapak menghancurkan geng Solo ini. Rakyat pasti mendukung Pak Presiden, asalkan tidak hanya omong-omongan saja. Buktikan Pak Presiden omongannya. Rakyat bersama Bapak jika Bapak menghancurkan geng Solo ini yang benar-benar tidak mengamankan negara ini. Kalau kamu tegas, rakyat selalu bersama kami, tapi kamu banyak omong-omong saja. Pak Prabowo, buktikan rakyat mendukung, jangan omong-omong saja. Teruskan Bapak untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran. Allah pasti akan melindungi Bapak dan rakyat selalu belakangmu. Yang bertanggung jawab itu yang menaikkan pajak, menaikkan gaji dan tunjangan DPR. Jangan takut Pak, dan dengan geng Solo Jokowi nanti dibantu sama rakyat. Play Power akan bergerak kalau ingin memajukan NKRI. Hidup Presiden Prabowo. Berantas koruptor banyak Prabowo sampai ke akar-akarnya. Bapak Prabowo sehat-sehat dan panjang umur Bapak Prabowo. Semoga Allah selalu bersama Prabowo. Tangkap Jokowi dan Gibran yang didemo di biaya Jokowi dan Gibran. Jangan-jangan ini petir yang menggelegar, gerimis pun sirna. Maju Pak, jangan takut. Apalagi banyak mantan TNI, ganti semua orang. Geng Solo di sekeliling Bapak. Buktikan Prabowo, jangan omong-omong saja. Kalau ada memberantas korupsi, pasti rakyat mendukung Anda. Dari dulu Pak Wowo ngomong gitu mulu, Actiondong. Maju terus Bapak Presiden Prabowo Subianto, basmi geng Solo, seluruh rakyat Indonesia siap mendukung Bapak. Pak Prabowo sayang rakyatnya, semoga Indonesia lebih baik ke depannya. Pak Presiden sulit sekali melaksanakannya karena semua ini
isinya koruptor semua. Rakyat pasti bersama Prabowo asal Prabowo bisa menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Kalau tidak berani ya rakyat malas mendukung Bapak Prabowo. Rakyat menghendaki hukuman mati bagi pelaku koruptor, penjabat koruptor, bikin miskin rakyat masyarakat. Kami rakyat biasa Pak Presiden selalu bersama Bapak, pecat Kapolrinya. Titipan-titipan Jokowi, insya Allah damai Indonesia. Kalau Bu Mega nggak tulus, nggak mungkin Jokowi dulu dipilih oleh Ibu Mega. Padahal nggak jelas latar belakang Jokowi, meskipun akhirnya Jokowi berkhianat. Itu bukti Bu Mega berada di tengah-tengah rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga apa kata-kata Pak Prabowo jadi kenyataan. Saya dukung Bapak. Sikat ajak tikus-tikus berdasi itu. Tunjukkan kekuatan Bapak pada maling-maling uang rakyat itu. Bapak Prabowo tinggal pecat Kapolri, Menteri titipan Jokowi, hukuman mati bagi para koruptor. Insya Allah negeri NKRI aman, rakyat makmur jika koruptor akan dihukum mati. Betul sekali Bang Prabowo. Betul Pak Presiden Prabowo, rakyat akan mendukung pemerintah sekaligus kader-kader PDIP selalu mendukung Pak Prabowo. Jangan khawatir Pak Presiden, Bu Mega mendukung karena Bu Mega sudah tahu bahwa Pak Prabowo adalah orang yang tulus hati. Kalau sudah menyebut demi Allah harus dilaksanakan ya Pak, karena kalau diingkari tentu Allah akan mengingkari juga dia akhirat. 2 jempol Jokowi untuk Prabowo, tanda-tanda keguncangan pemerintah Prabowo. Tetaplah presiden pilihan rakyat, selalu mendukung. Negara sedang dirombak total. Sendi-sendi Undang-Undang Dasar 45 sedang digeroti kembali. Kan di Indonesia yang berwibawa di mata dunia. Rakyat seluruh Indonesia bersama Bapak Prabowo. Kalau Bapak benar-benar bela rakyat, rakyat adalah benar Bapak maju bersama rakyat ya Pak. Jangan takut Bapak, tetap Bapak tidak boleh terlena, harus sigap dan hati-hati dengan sekeliling kita dalam politik. Tidak ketahuan kawan dan lawan, musuh bisa saja dekat atau di lingkaran Pak Prabowo. Masyarakat jangan mudah terprovokasi. Jika orang-orang Jokowi masih berada di lingkungan Pak Prabowo, jangan harap cita-cita Pak Prabowo akan terwujud, mulai dari Kapolri, Menteri, Hakim, Jaksa, DPR, dan lain-lain. Pak Prabowo, rakyat dan umat Islam bersama Bapak dan mencintai Bapak. Segera bersihkan dan singkirkan pengkhianat yang ada di sekitar Bapak. Mereka itu lebih berbahaya daripada pembunuh. Bapak segera bertindak. Yakinlah Bapak bersama jutaan rakyat Indonesia. Jaga kesehatan Pak. Kalau mau memberantas korupsi, Pak Presiden Prabowo ambil atau masukkan Pak Mahfud MD dan Pak Ahok ke dalam kabinetnya, reshuffle aja menteri-menterinya yang tidak 100% loyal sampai Pak Prabowo. Geng Solo sangat kuat, dapat dukungan Cina dan oligarki. Semoga Pak Prabowo mampu mengatasinya. Semoga Bapak Prabowo mau mendengar saran dari rakyat masyarakat Indonesia. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini teman-teman, dan jangan lupa like dan subscribe teman-teman. NKRI harga mati.